Ya, halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Transi di tutorial online. Ini aktivitas belajar 8, di mana aktivitas belajar 8 ini kita akan melakukan praktikum SQL dan DML. Bagaimana praktikum itu dilakukan? Ya, teman-teman, kita sudah punya panduan seperti yang ada di panduan kita, di dari dalam LMS kita. Nah, itu kan baik ya. Jadi kita coba lihat di panduan yang kita punya. Jadi teman-teman boleh LMS-nya kemudian download panduan praktikumnya. Pada panduan praktikum ini ya eh, oleh Andri ya di Eskom Mkom dan ditelaah oleh Utan Supandi Kom ya teman-teman. Ya, jadi panduannya itu kita langsung saja. Kira-kira pelaksanaan panduan praktikum seperti yang sudah kita lakukan dalam lihat ini ada kata pengantar latar belakangnya. Lagi teman-teman, panduan praktikum ini dirancang khusus ya dalam rangka teman-teman memperoleh ya pemahaman yang mendalam tentang dunia basis data tentu saja ya. Nah, ini tujuannya dari sisi konsep dasar, pengalaman praktis serta eh, penerapan pengetahuan ya, problem solving dan persiapan karir tentu saja bagi teman-teman yang bergelut di bidang basis data tentu saja suatu saat nanti. Baik, ada 3 praktik yang akan kita lakukan, yakni bagaimana pembuatan ERD ini kita sudah lakukan di praktikum yang pertama. Kemudian SQL dan Data Manipulation Language yang akan segera atau sementara berlangsung ini. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar mengenai transaksi dan basis data terdistribusi teman-teman ya. Jadi ini kita sudah masuk ke praktikum yang kedua kita. Nah, bagaimana praktikum kedua ini dilaksanakan? Ada prosedurnya ya. Jadi tentu saja ada di modul 5 itu tentang data definition language dan data manipulation language ya. Bagaimana itu mari kita lihat sedikit teorinya ya. Jadi data definition language atau DDL itu adalah sebuah metode kumpulan perintah SQL atau structure query language yang berfungsi ya untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Nah, objek-objek pada basis data itu apa saja? Teman-teman bisa lihat itu ada berupa table, berupa view, berupa index, berupa prosedur atau store prosedur, berupa function, ada ataupun berupa trigger. Jadi, objek yang ada di dalam database itu dilakukan atau dimanajemen oleh bahasa namanya data definition language. Begitu berikut ini ada beberapa perintah-perintah yang dasar di DDL, yakni pertama create ya untuk membuat baris ya data ataupun tabel baru, kemudian ada alter perintah untuk melakukan perubahan pada struktur tabel yang telah dibuat ya, baik kita menambahkan atau mengganti nama field ataupun menamakan kembali dan menghapus field begitu ya. Dan yang ketiga ada perintah drop, perintah untuk menghapus ya nama tabel pada atau basis data itu. Jadi itu ya data definition language. Sedangkan untuk data manipulation language atau DML ini adalah sebuah metode ya, kumpulan perintah daripada struktur query language atau SQL yang berfungsi untuk ya proses pengolahan data dalam setiap tabel basis datanya. Kita tahu bahwa basis data adalah kumpulan tabel. Nah, bagaimana tabel tersebut di-create tadi kita pakai DDL. Kemudian isi daripada tabel ataupun data, bagaimana disisipkan, bagaimana diupdate, bagaimana delete itu kita menggunakan perintah data manipulation language. Nah, berikut ini ada beberapa perintah dasar untuk DML ini. Yakni pertama ada insert, teman-teman. Kemudian ada update, ada delete, ada select, ada between, ada like, ada order by. Ini semua bersesuaian dengan perintah-perintah apa yang akan kita lakukan pada basis data. Ini ya beberapa diberikan di sini ada juga group by, fungsi statistika seperti count, sum, min, max, juga fungsi string,
ini diberikan teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana ini diterapkan? Kita akan lakukan atau kita akan eh, praktekkan pada pertemuan kita di aktivitas belajar delapan ini. Ya, aktivitas belajar 8 ini akan ada beberapa video ya. Jadi ini ada video pengantar teman-teman. Ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Silakan untuk membaca dulu ya teori dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, mengenal dulu apa itu DML dan apa itu DDL-nya dulu, teman-teman. Ya, akan dibaca dulu ya pelan-pelan untuk kita teman-teman bisa mempersiapkan diri kita di next video kita akan lihat bagaimana praktikum itu dilakukan. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.